Selayang Pandang Profil Profesor Dr. Nur Athiroh Abdusyakur SSI MKes. Pendidikan berperan penting dalam membentuk fondasi pembangunan pribadi seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Arti penting pendidikan telah melekat kuat pada diri seorang gadis kecil bernama Nur Athiroh, yang di kemudian hari menjadi seorang pejuang pendidikan. Gadis kecil yang lahir pada 17 Juli 1969 dari pasangan Kyai Haji Abdusyakur Hashim dan Nyai Hajah Munazir Rohmanan. Masa kecilnya dihabiskan dalam asuhan dan bimbingan langsung dari kedua orang tuanya yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, terutama dalam bidang pendidikan agama. Petualangan pendidikan tingkat dasar ia mulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Dalpenang, Sampang, Madura, diselesaikan pada tahun 1983. Yang kemudian ia lanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMPN 1 Sampang hingga lulus pada tahun 1985. Berbagai prestasi akademik yang ia raih sejak pendidikan dasar berlanjut sampai jenjang menengah atas yang ia tempuh di SMAN 1 Sampang yang mengantarkannya lulus di tahun 1988. Hingga salah satu puncak prestasi yang dapat ia raih saat itu berhasil diterima di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto melalui jalur PMDK. Waktu terus berjalan hingga tak terasa, Athiroh, demikian nama panggilannya, mudah berhasil menamatkan pendidikan serata satunya, lagi-lagi dengan prestasi yang membanggakan, yakni dengan predikat tercepat, termuda, dan terbaik. Di tengah hiruk-pikuk kegemarannya mendalami dunia pendidikan, pada tahun 1993, datanglah seorang laki-laki bergelar Qori dan juga mubalik yang dengan gagah berani meminang Athiroh muda. Laki-laki bernama Hasan Basri itu pun berhasil meluluhkan hati Athiroh yang kemudian hari kehidupan keluarganya dikaruniai 3 orang anak dengan 1 perempuan dan 2 kembar laki-laki. Pada tahun 1995, petualangan Athiroh di dunia pendidikan berlanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, yakni pengajaran. Yayasan Universitas Islam Malang menjadi pilihan bagi Athiroh untuk menapaki dunia pengajarannya yang 2 tahun kemudian ia resmi menyandang gelar dosen. Dengan berbekal beasiswa BPPS, Athiroh kemudian melanjutkan pendidikan tingginya dengan menempuh jenjang magister pada bidang biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang juga kemudian mengantarkannya hingga menamatkan pendidikan doktoral di tempat yang sama. Pada tahun 2005, semangat pengabdian pada pendidikan mengantarkan langkahnya mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah 7 Surabaya. Usahanya pun tak sia-sia. Di tahun yang sama, ia dinyatakan lolos dan resmi menjadi pegawai negeri sipil dan tetap diperbantukan sebagai dosen di DPK Unisma sampai sekarang. Keuletan dan ketekunan Athiroh dalam bidang pendidikan juga tergambar pada semangatnya menghasilkan karya-karya penelitian yang membuatnya berhasil mendapatkan dana riset dari Dikti maupun Diktis sejak tahun 2006 hingga saat ini. Athiroh membuat pohon penelitian dan melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dan wajib melakukan sitasi pada karya ilmiah Athiroh dengan rincian sebagai berikut. Hibah tahun 2005 skim berbagai bidang ilmu dikti
melibatkan 2 mahasiswa. Tahun 2006, Skim dosen pemula dikti bersama 4 mahasiswa. Tahun 2012, Skim penelitian hibah bersaing atau PHB dikti melibatkan 10 mahasiswa biologi dan FK. Tahun 2015 hingga 2017, Skim Strategis Nasional atau Stranas Dikti bersama 18 mahasiswa biologi dan FK. Tahun 2019 dan 2020, Skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi atau PDUPT Dikti bersama 4 mahasiswa. Tahun 2019 dan 2021, Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi atau PTUPT Dikti bersama 18 mahasiswa. Tahun 2021 hingga 2022, Skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi atau PDUPT Dikti melibatkan 5 mahasiswa. Tahun 2023, Skim Terapan Hilirisasi melibatkan 8 mahasiswa biologi dan FK Unisma. Pada tahun 2019, Atiro bersama Fakultas MIPA melakukan jejaring penelitian dengan Chulalongkorn University Thailand dan berkunjung ke Rumah Sehat Erawade Thailand, serta melakukan presentasi di Parankon Ayutthaya Rajabat University Thailand. Di samping berkecimpung dalam dunia penelitian, Atiro juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan program pembelajaran kolaboratif berorientasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Atiro di sela kesibukannya, ia telah mewujudkan 10 buku hasil penelitian berupa monograf dan buku referensi, serta ada 2 paten grant. Tahun 2022 mendapat hibah program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU bagi PTS dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Merupakan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahun 2023, Atiro dan kawan-kawan sebagai pendamping program Kosa Bangsa atau kolaborasi sosial membangun masyarakat. Program ini didanai oleh Ditjen Diktiristek melalui DRTPM untuk menjembatani kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan IPTEX yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Serta di tahun yang sama, Atiro dan kawan-kawan sebagai tim pendamping Universitas Subang juga lolos didanai oleh DRTPM Dikti. Bagi Atiro, mengabdikan diri pada dunia pendidikan tidak hanya terbatas di lingkungan kampus saja. Terbukti ia juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti setiap Jumat sore, ia aktif di Majelis Taklim Muslimah Layur dengan mengkaji Al-Quran dan kitab Bidayatul Hidayah, dan juga obrolan santai dengan ibu-ibu Dokar Unisma. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di hari Sabtu bersama Majelis Taklim Takmiriyah Sabilillah Kota Malang, Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Dr. Nur Athiroh MKes dengan mengangkat tema implementasi hikmah nuzulul Quran dalam keluarga. Dalam paparannya menjelaskan, saat ini kita sudah memasuki 17 Ramadan. Mengaji di bulan Syaban berbeda dengan mengaji di bulan Ramadan. Al-Quran sangat dimuliakan. Orang yang paling baik di antara kita semua adalah orang yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Allahumma sholli. Kesibukan Atiro di berbagai kegiatan tidak serta-merta melalaikan tugasnya untuk mendidik ketiga buah hatinya.
Ia senantiasa menanamkan kedisiplinan pada ketiganya, seperti halnya keistiqomahan daras Al-Quran setiap malam dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selain itu, wanita yang juga mempunyai hobi melantunkan salawat ini selalu menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama dengan keluarga besarnya, seperti melakukan family gathering bersama Bani Sakur di kota Gudeg, Yogyakarta. Allahumma sholli ala Muhammad. Yogyakarta. Di balik segala bentuk kesuksesan yang ia raih, tentu ada peran sentral dari kedua orang tua yang sedari kecil mendidiknya dengan penuh kedisiplinan dan keuletan. Hal inilah yang membuatnya tak pernah melewatkan kesempatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya dengan keistiqomahan, mendoakan dan berziarah kubur. Kini tugas dan tanggung jawab Atiro sebagai seorang pendidik dan pengabdi bertambah menjadi lebih besar seiring dengan gelar baru sebagai guru besar yang ia sandang. Gelar ini tentunya menjadi pelecut baginya untuk semakin memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, bagi nusa bangsa dan agamanya, dengan tentu berangkat dari pelukan hangat keluarga tersayang dan untuk seluruh orang-orang yang dicintainya.